Pastor Anita akan kasih judul khotbah yaitu keluar dari area ketidakdewasaan. Nah, saya lupa perkenalan dulu ya. Nama saya Pak Anita, asli Surabaya. Dulu lahir di sini, sekolah di sini di Surabaya, kuliah di sini. Cuma sekarang ini Pastor Anita tinggal di Semarang, mengembalakan bersama dengan suami regional Jawa Tengah dan DIY. Ya, kalau sampai ada yang main ke Semarang atau ke kota-kota di Jawa Tengah, jangan lupa kunjungi kita ya. Oke. Nah, kenapa Pastor Anita hari ini sampaikan tentang keluar dari area ketidakdewasaan? Karena begini, justru sejak semakin kalian muda, itu semakin adalah kesempatan untuk kalian ini bisa semakin mudah dibentuk oleh Tuhan. Percayalah, Pastor Anita ini sekarang mengembalakan segala usia. Semakin orang itu usianya, bahkan ini menurut survei juga, semakin orang itu bertambah usia. Atau istilahnya kalau bahasa sehari-hari itu makan asam garam. Tahu asam garam? Maksudnya bukan benar-benar makan garam banyak-banyak, enggak. Tapi punya begitu banyak pengalaman. Kadang itu hati orang itu semakin lebih sulit untuk dibentuk, semakin keras. Nah, jadi selagi engkau muda, selagi sedini mungkin, ayo terus bertumbuh. Dan ada penghalang yaitu namanya ketidakdewasaan rohani ada dalam kehidupan kita. Itu kalau kita itu enggak lewati fase itu, kita enggak lulus di situ, engkau enggak akan bisa masuk ke level berikutnya, naik tingkat begitu. Kalau sekarang ini, siapa yang biasanya kalau kuliah atau sekolah, untuk naik kelas atau naik level apa yang dilakukan? Ujian dulu kan? Next week Pastor Anita ini ujian skripsi ya, doakan ya. Gitu, doakan supaya berhasil ujian saya. Kenapa untuk next level begitu? Jadi ada dalam kehidupan kita harus naik next level. Supaya kenapa? Ada perkara yang lebih besar lagi, ada level tingkatan yang lebih gede lagi dalam kehidupan ini. Sama juga dengan perkara rohani, Tuhan mau percayakan hal besar. Rencana Tuhan tuh luar biasa. Tapi ketidakdewasaan kita itu membuat kita gak bisa handle, gak bisa pegang perkara itu. Contoh nih, masa sih ada orang tua yang anaknya itu masih usia 5 tahun bilang ini, "Pa, Ma, belikan aku mobil. Aku pengen nyetir." Ayo kalau saya jadi orang tua, apa yang saya belikan? Ya mobil-mobilan lah. Betul atau tidak? Nyetir aja di mobil-mobilan, betul? Yang mobil-mobilan oke lah, mobil yang kecil itu loh yang bisa dia nyetir. Tapi gak mungkin kan saya belikan mobil beneran yang dia nyetir di jalan raya. Itu mencelakakan bukan? Kenapa? Karena melihat ini masih kecil, nggak bisa pegang, nggak bisa handle tanggung jawab sebesar itu untuk nyetir, sungguhan, ya nanti bisa berbahaya, mencelakakan. Sama juga dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa, tapi kalau kita ini nggak bertumbuh, terus di area itu aja, itu menjadi penghambat untuk Tuhan mau percayakan hal yang besar. Suatu saat Paulus itu tegur jemaat di Korintus. Korintus itu kota yang besar. Bahkan Korintus itu menjadi salah satu kota yang berpotensi untuk gereja itu bertumbuh. Dan bisa kirim orang-orang ke wilayah-wilayah sekitarnya. Ini karena kota besar, kota perdagangan. Bangsa-bangsa itu kalau mau berdagang atau melakukan transaksi itu lewat Korintus. Strategis banget kota ini. Tapi di masa itu yang bertumbuh malah jemaat di Filipi. Wah, jemaat di Filipi itu jemaat yang bertumbuh. Dan jemaat di Efesus. Efesus jemaat yang bertumbuh sekali. Tahu kenapa Korintus mengalami fase begitu? Karena yuk kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan begini, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu dengan kamu seperti, tetapi hanya dengan yang belum dewasa dalam Kristus. Stop dulu sampai di sini. Kenapa di sini dikatakan ada manusia rohani, ada manusia duniawi? Perhatikan baik-baik. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang pertama kali disucikan sepenuhnya kita menjadi kudus dan tidak kita menjadi ciptaan baru? Apa yang disucikan? Roh kita. Namun tubuh, jiwa, pikiran, semua yang di luar ini itu disucikan melalui apa? Proses. Jadi makanya gak heran kenapa kadang kita berpikir gini, kita jadi orang Kristen ya, sudah berkata Tuhan Yesus aku bertobat, aku menerimamu. Tapi gak otomatis kan kita langsung berubah semuanya, betul atau tidak?
Dan tidak dalam waktu 1 hari 1 malam langsung kita jadi orang yang berbeda. Tren gitu berubah. Enggak, bukan. Dari hari ke hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita terus berproses setiap hari, setiap waktu. Karakter kita diubahkan. Nah itulah yang kita alami. Nah dikatakan aku berbicara kamu bukan dengan seperti manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Maksudnya apa? Ini orang-orang ini gak mau tubuhnya, pikirannya, jiwanya berubah. Dikatakan ayat kedua, ciri-cirinya apa? Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Contohnya begini, maksudnya begini. Kalau ayat di Alkitab itu saya sukai, saya akan kata yes, amin gitu. Oh tapi kalau enggak suka, apalagi ayatnya itu nyinggung saya nih, negur saya, wah itu ayat itu bukan buat saya. Atau mungkin kita berpikir ayat ini gak relevan di zaman now. Di zaman sekarang ini, ketinggalan zaman. Tapi begitu ayatnya, engkau akan diberkati, engkau akan yes itu buat saya begitu. Jadi gak bisa menerima sebuah ayat yang mengkoreksi, yang menegur, yang menasihati, gak bisa. Dan sekarang pun Paulus katakan kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, kenapa? Karena kamu masih manusia duniawi. Ciri-cirinya apa? Sebab apa? Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Perhatikan. Kalau kita nggak banyak bereskan area-area dalam kehidupan kita sejak masih muda, semakin usiamu nambah, semakin tua nanti akan semakin banyak masalah. Percayalah itu. Kenapa di sini dikatakan ada perselisihan, ada iri hati? Orang yang gak dewasa rohani, orang yang tidak dewasa rohani, orang itu akan mudah protes. Orang itu akan mudah tersinggung. Orang itu akan mudah ribut, ngajak ribut. Orang itu akan mudah gak cocok. Pernah ada jemaat misalnya nih, jiwa baru. Pernah enggak ngalami gitu? Pastor Anita, kita pernah ngalami. Jiwa baru, saya enggak mau di CG ini. Enggak cocok saya saja sama CG ini. Situasinya toksik, enggak enak. Katanya begitu. Atau dia pergi lagi ke CG lain. Pindah, enggak suka saya itu pemimpinnya, aduh kurang ini kurang itu. Ada? Oh, ada yang nganggu-nganggu yang ngalamin ya. Ada yang ke tempat lain. Oh enggak oke nih. Oh ibadahnya aduh kurang begini-begini. Coba cek. Kalau begitu belum tentu loh apa yang dikatakan itu adalah karena keadaan sekelilingnya. Karena begini loh, kita ini kebiasaan segala sesuatu itu seringkali menilai dari yang di luar. Kita nggak nunjukin di sini dulu, betul atau enggak? Kita melihat seringkali menyalahkan hal yang di luar, yang eksternal. Kadang coba dicek, jangan-jangan dia berkata, enggak enak ini di sini dicek gini banyak drama. Drakor, dracin, semua drama begitu ya. Gak enak. Tapi coba cek. Siapakah biang keladinya aktor utamanya adalah ceknya cara gini. Ada orang itu atau enggak ada. Kalau dia enggak ada, keadaannya jadi tenang, damai, tentram, konfliknya enggak parah. Berarti aktor utamanya siapa? Ya orang itu. Jangan-jangan dia sutradaranya ini ya, sutradaranya orang itu yang bikin ribut. Jadi kenapa kadang kita ini bisa mudah sekali konflik. Bukan berarti kita itu gak pernah konflik ya, namanya manusia, ingat ini ya. Besi menajamkan besi. Dan bagaimana caranya kita ditajamkan, itu adalah kita ditajamkan, Alkitab katakan bukan ditajamkan dengan besi. Yang ditajamkan besi dengan besi. Tapi yang kita ini ditajamkan dengan siapa? Manusia menajamkan sesamanya. Dan kalau ditajamkan, kalau besi sama besi gesekan, apa yang terjadi? Panas kan? Sama juga dengan kita, kalau kita lagi digesekkan sama orang, apa yang terjadi? Hati kita panas bukan? Tapi itulah cara bagaimana kita didewasakan. Nah masalahnya orang yang punya rasa tersinggung besar, mudah kecewa, mudah marah saat konflik.
itu merupakan sinyal atau ciri-ciri atau alarm bahwa ego dalam diri seseorang itu mencoba berkuasa. Mencoba muncul. Oh, ini yang paling benar, aku yang paling benar dan sebagainya. Nah, karena itu area ketidakdewasaan itu membuat kita ini area-area gitu, itu membuat kita ini menjadi sulit untuk bertumbuh. Semakin kita dewasa, semakin kita itu akan banyak berkonflik. Semakin kita tidak dewasa, kita akan semakin mudah bergesekan. Semakin kita tidak dewasa, akan semakin banyak area di mana engkau dibentuk. Halo? Jadi, kalau kita mau lari kemana saja, mau kapan aja, kalau itu memang adalah area di mana kita tidak dewasa dan Tuhan mau bentuk, di mana saja kita akan menemukan hal yang sama. Mau di CGA, mau temenan sama si B, mau di sekolah sana, mau di kuliah ini. Kalau itu adalah area ketidakdewasaan kita, masalahnya bukan area luar ini. Ingat ini baik-baik, kita ini hidup di dunia yang gak sempurna. Kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi dunia kita itu pasti membawa orang tuh tambah lama tambah berbuat jahat, berbuat dosa, moralnya semakin turun. Itu pasti, itu realita yang harus kita hadapi. Tapi karena kita ini anak-anak Tuhan, Tuhan gak mau kita sama dengan mereka. Tuhan rindu, dewasa itu maksudnya apa sih? Kita semakin hari, semakin mirip sama Tuhan. Halo, yang mau, yang percaya katakan yes. Dan Tuhan yang bisa punya cara untuk membuat kita bertumbuh itu hanya Tuhan. Dan Tuhan akan selalu punya cara untuk membuat kita bertumbuh. Loh, yang lain gimana? Pemimpinmu, CGL-mu, coachmu, TL, gereja ini, kita ini hanyalah sarana. Tapi yang benar-benar membuat kita ini bagian kami, para pemimpin. Bagian CG itu adalah apa? Menanam, menabur, menyiram, tapi perhatikan baik-baik, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi area ketidakdewasaan ini gimana caranya bertumbuh, itu responnya antara kita dengan Tuhan. Gak bisa kita lemparkan itu kepada, itu tanggung jawab gereja. Gereja yang membuat saya begini. Gara-gara ketua CG saya gak care sama saya. Itulah yang membuat saya kecewa. Gara-gara nih saya itu gak diajari untuk saat teduh. Gak diingetin, emang CGL alarm ya? Saat teduh gitu. Gak diingetin untuk datang CG. Maka saya jadi orang yang malas datang CG dan malas ke gereja. Perhatikan baik-baik. Kita punya tanggung jawab terhadap ketidakdewasaan atau dewasanya kita secara pribadi. Yang lain itu kenapa ada CG? Ingat ini, pemimpinmu bukan orang sempurna. CG bukanlah tempat sempurna. Tapi CG, pemimpinmu adalah sarana atau alat yang dipakai Tuhan untuk menolong kita, membantu kita. Kita saling menguatkan untuk kita terus bertumbuh. Tapi pribadi yang sanggup membawa kepada pertumbuhan adalah Tuhan. Dan orang yang bertanggung jawab atas respon itu, yaitu kita secara pribadi dengan Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain dan sebagainya. Kenapa sih? Kok kita ini diminta serupa dengan Tuhan? Ingat ini. Pusat dari kehidupan, pusat dari gereja ini cuma Tuhan Yesus. Nanti ya, kalian mungkin masih muda gak kepikir itu. Tapi kalau nanti bertambah usia, gak apa-apa ya, Pastor Anita kasih spoiler dikit ya. Karena Pastor Anita ini sudah mulai bertambah usia. Ya, kita ini sudah memikirkan regenerasi. Uban sudah mulai banyak, kalian gak ngalami kan? Gitu kan, lutut sudah mulai bermasalah kadang ya toh kalau olahraga yang ini gitu, nge-gym dan sebagainya. Kalian gak ngalami fase itu. Tapi tahukah Anda, ketika sudah di titik begini ya, kita mulai pikirkan semua itu hanya sementara. Yang tinggal kekal itu nanti antara iman kita sama Tuhan itu aja. Jadi Tuhan, bagaimana cara Tuhan mendewasakan kita lewat 3 hal. Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan kepada kita mana saja ke area-area ketidakdewasaan kita. Dia akan tunjukkan. Dan yang kedua, sampai kapan Pastor Anita? Sampai kita menyadari. Kalau engkau tidak menyadari, itu akan terus jadi proses pembentukan dalam hidupmu.
Sampai engkau menyadari bahwa itu area ketidakdewasaanku. Dan sampai di titik engkau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan aku lemah di sini, tolong aku Tuhan. Sampai kalau kita tidak sampai di titik itu, maka kita akan terus berproses di situ. Dan yang terakhir, kalau sampai kita bisa berani datang kepada Tuhan, maka yang terjadi Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Sehingga cara respon kita terhadap segala sesuatu itu menjadi berubah. Dan itulah kita menjadi dewasa. Di titik itu, di area itu. Dan area ketidakdewasaan saya sebut dengan namanya area reaktif. Apa sih area reaktif? Asalnya begini. Kalau ada topik tertentu, tindakan tertentu, omongan tertentu, perkataan tertentu, pembicaraan tertentu, tingkah tertentu. Kalau engkau berurusan dengan itu, dan engkau mulai berespon, tersinggunglah, marahlah, gak terimalah, gak puaslah. Nah itu area ketidakdewasaan kita, itu area reaktif kita. Dan apa yang membedakan orang dewasa sama tidak adalah begini, dia bisa handle enggak? Dia bisa nguasai enggak? Semakin orang itu tidak dewasa, dia gak bisa nguasai. Tapi semakin orang itu dewasa, dia bisa nguasai. Contoh ya, ini kan di sini kan mall kan. Pernah lihat anak kecil di mall? Pernah kan jadi anak kecil kan? Ya. Kalau anak kecil di mall, kemudian dia itu mau minta beli mainan. Ketika papa mamanya bilang no, biasanya anak kecil ngapain? Apakah gini? Oh tidak apa-apa papa, mama. Saya paham. Saya sangat mengerti. Dompet papa mama itu terbatas, limited. Ada gitu kak? Halo? Oh enggak kan, anak kecil apa? Pokoknya gak mau tahu, belikan ya belikan, betul? Kalau gak dibelikan ngapain anak kecil? Nangis gulung-gulung, tahu gulung-gulung? Gulung kuming, tahu gulung kuming? Bahasa Surabaya, tahu gulung-gulung? Ya itu berputar di lantai-lantai begitu. Nah kalau orang kalian lewat lihat anak kecil begitu, apa yang kalian katakan? Ya memang anak. Ayo coba kalau kalian, ayo minta belikan handphone sama papa mama atau Android nih. Terus kemudian papa mama bilang, no ya jangan dulu ya papa mama lagi bayar sekolah, balik bayar kuliah gitu. Terus kemudian kalian gulung-gulung begitu nangis gitu. Ayo, kalau temanmu lihat apa? Halo, wajar gak gitu? Ayo wajar gak? Masa ada berkata, oh memang begitulah gitu ada? Enggak kan, mungkin orang ngomong apa? Ini ngapain, betul atau enggak? Apalagi kalau seusia Pastor Anita begini gulung-gulung gitu ya toh. Itu lebih gak wajar lagi. Kenapa? Udah harusnya sadar diri dong. Bisa nguasai diri dong. Bisa sabar dong dan berkata belum waktunya. Nah itulah yang membedakan. Nah jangan sering kali. Orang sudah usia tambah lama kenal. Oh ya saya sudah 1 tahun kenal Tuhan. Saya sudah 2 tahun kenal Tuhan. Belum tentu loh. Kita juga bertumbuh dewasa juga di dalam Tuhan. Enggak loh. Bisa jadi kita kayak tadi. Harusnya kerohanian kita ini sudah jadi pemimpin ini. Tapi kita masih kayak anak-anak tadi. Gak terimaan, gak mau, marah, emosi dan sebagainya. Ingat ya, selama akunya kita masih berkuasa, maka kita akan mudah tersinggung. Selama ego kita ini yang paling utama kita utamakan, kita akan mudah terluka. Selama aku ini masih pokoknya aku dan aku, maka kita akan mudah berkonflik. Dan itulah yang Tuhan mau bereskan di area reaktif kita. Karena kenapa? Kalau sampai kita gak bisa mengendalikan itu, ingat baik-baik, hati-hati. Orang lain akan mengendalikan kita. Iblis bisa mengendalikan kita. Cuaca aja bisa mengendalikan. Pernah lihat cuacanya hujan tiba-tiba marah-marah. Gak terima kenapa hujan begini-gini. Bisa aja nyalakan gitu. Karena kenapa? Reaksi kita. Macet aja bisa membuat kita seperti itu. Nah karena itu kita perlu bertumbuh. Contoh misalnya ada orang area reaktifnya adalah soal otoritas. Tahu otoritas? Orang pengen mimpin. Nah ketika orang itu gak jadi pemimpin, ada loh orang-orang yang bilang gini, gak mau. Pokoknya kita best friend aja, bestie aja, kita teman aja. Kita selevel aja, jangan jadi pemimpinku ya, jangan nyuruh-nyuruh aku ya, ada begitu. Tapi mau gak mau kita harus mengerti di dunia ini ada yang namanya pemimpin. Dan perlu namanya pemimpin. Dan kita ada yang memposisikan adalah dia pemimpin. Sehingga mau tidak mau kita harus berproses di situ.
Tetapi orang yang bermasalah di situ nggak terima. Ada orang bermasalah dengan trust issue. Ada orang bermasalah dengan loneliness, kesendirian, macam-macam dan sebagainya. Dan Tuhan tidak ingin kita terus-menerus hidup kita dikontrol dengan area ketidakdewasaan kita. Area di mana kita nggak bisa bertumbuh semaunya kita sendiri, Tuhan nggak ingin itu. Di Alkitab kita ada satu tokoh di Alkitab kita yang nunjukkan itu kita banget gitu. Itu kayak kita kalau kita nggak dewasa. Tahukah siapa? Tokoh yang seringkali reaktif. Ayo coba tebak. Bagi yang berhasil akan ditraktir makan oleh Pastor Bintoro. Ya, bisa request ya. Nanti Pastor Bintoro, ini apa-apaan belum janjian gitu. Nggak ada bercanda. Siapakah tokohnya? Siapa? Petrus ya, jangan lupa lagi ya nanti ya. Nggak ada bercanda. Petrus betul. Petrus itu adalah tokoh yang begitu reaktif. Kita mau lihat bagaimana Tuhan itu punya cara untuk berurusan dengan Petrus di area di mana dia reaktif dan itu adalah area ketidakdewasaan dia. Tahu enggak area reaktifnya Petrus itu di apa? Sambil Pastor Anita sampaikan ini coba cek ya di hatimu. Setiap orang tuh punya masing-masing. Semakin kita tidak dewasa, kita punya banyak area itu. Dan semakin kita tidak dewasa, levelnya semakin tinggi. Tahu enggak Petrus itu area ketidakdewasaannya apa? Kemampuan. Kalau Petrus ditantang, Petrus, kamu bisa? Kamu mampu? Oh, dia akan sing-singkan lengannya. Dan beliau berkata, jangan tanya. Karena kenapa? Itu area reaktifnya dia. Kalau soal itu disitulah dia langsung bereaksi. Soal yang lain dia nggak bereaksi. Soal makan-makan dia bisa menguasai. Soal cuaca dia bisa menguasai. Tapi soal reaksi dia punya masalah di situ. Ayo kita lihat ya. Matius 16 ayat 21 yuk. Sampai ayat ke-23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tapi ya Tuhan katakan apa? Bukan nyala Petrus loh. Tuhan katakan apa? Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi area ketidakdewasaan Petrus itu bisa ditunggangi oleh pikiran dari iblis. Itu bisa menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan Petrus. Dan juga area ketidakdewasaan kita bisa menghalangi rencana Tuhan yang Tuhan mau rencanakan besar dalam kehidupan kita. Dan Petrus ketika dikatakan, Petrus, Tuhan bilang, Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan menderita di sana. Petrus langsung reaksi. Reaksinya apa? Tuhan, engkau itu Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan, engkau itu Allah yang sanggup menyembuhkan orang. Membuat mujizat. Meredakan angin. Lah masa kok Tuhan kok orang bisa membuat engkau menderita? Di area mana dia reaktif? Masa Tuhan gak mampu? Di area kemampuan. Lanjut yuk. Yohanes 13 ayat 36. Ini lagi. Simon Petrus berkata Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus. Nah ini, Petrus langsung bereaksi. Ke tempat aku pergi, apa? Ayo baca dengan keras yuk, 1, 2, 3. Kata apa yang membuat Petrus bereaksi? Engkau gak dapat Petrus, gak bisa. Oh, terus Petrus jawab apa? Ayo, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku gak bisa? Istilah bahasa sehari-harinya, betul? Mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau? Bahkan dikatakan, oh jangan anggap remeh aku Tuhan. Aku gak bisa melakukan apa? Aku loh Tuhan, bisa memberikan nyawaku loh untukmu. Hai, aku gak mampu ngikut engkau. Jangankan mengikut Tuhan. Jangankan di belakangmu, nyawa aja aku berikan. Itu Petrus. Tapi Tuhan berkata begini. Nyawamu akan kuberikan bagiku, ayat 38. Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali.
Tuhan tahu itu area ketidakdewasaannya. Dan Tuhan tahu disitulah tempat lubang Petrus bisa jatuh, bisa gagal. Respon kita bisa macam-macam ketika kayak kita ini modelnya kayak Petrus. Petrus ini model yang show off, betul? Ketika Tuhan berjalan di atas air, Tuhan aku bisa loh, bisa ya. Dia langsung nunjukkan, yang lain gak berani tau, aku berani kan. Dialah seperti itu. Tapi tahukah kalau sampai Tuhan biarkan Petrus itu merasa seperti itu, maka nanti yang terjadi Tuhannya itu adalah Petrus. Dia akan merasa dalam dirinya dia gak butuh Tuhan. Dia akan merasa paling hebat di antara semuanya. Dia akan merasa paling mampu, paling bisa di antara semuanya. Dan disitulah titik membahayakan dalam kehidupan. Coba kalau dia dipercayakan jabatan tinggi. Dia katakan Petrus di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Dia itu pemimpin puncak loh nantinya. Pemimpin gereja loh, bapak gereja, bapak pertama gereja. Bapak segala bapak memang Tuhan. Tapi bapak gereja pertama di bumi ini adalah siapa? Petrus. Nah kalau sampai dia dikasih jabatan itu, jabatan sebesar itu, dia enggak dewasa. Dia akan berkata, oh karena aku, kehebatanku, aku bisa ini, bisa itu membahayakan, itu area kejatuhannya. Maka yang terjadi, Tuhan berurusan dengan Petrus. Maka ada 3 hal yang Petrus Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Petrus. Dan itu Tuhan juga mau lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan akan mengkonfrontasi, Tuhan tidak akan membiarkan. Jadi jangan protes kalau kita ini, Tuhan kenapa sih bentuk aku di situ aja? Masalah ini lagi, kok itu lagi. Ingat karena kita belum lulus di situ. Dan kalau kita gak lulus di situ, itu bisa menjadi jebakan kejatuhan kita. Tuhan gak pengen itu. Tuhan gak, saya coba contoh gini, saya ini punya anak. Membesarkan anak dan harapannya anak ini apa? Cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Gak pengen dong papa mamanya jadi pendeta begini, memberikan hidup begini, taruh semuanya untuk Tuhan begini. Anaknya gak kenal Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan, mau gak kayak gitu? Gak mau bukan? Nah sama juga Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan itu paling sayang kasihnya itu sempurna dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan gak ingin itu adalah kejatuhan kita, Tuhan akan mencegahnya. Tuhan akan mengkonfrontasi, mencegah, menarik kita. Supaya kita tidak jatuh ke lubang itu, ke jurang itu. Karena Tuhan juga care dengan Petrus. Biasanya nih, Petrus kan terusik di area ketidakmampuan. Biasanya nih, kalau kita punya teman, dibahas tersinggung soal misalnya olahraga. Ya, maaf saya tidak bermaksud menganukan orang ya, jangan tengok kanan kiri ya. Semua punya urusan masing-masing ya. Misalnya teman kita itu gak suka olahraga, dia sering sakit-sakitan dan sebagainya. Nah kita itu sebagai teman pengen berkata kepada dia, olahraga dong, supaya lebih sehat, supaya lebih fit gitu. Dan tiap kali kita ngomong olahraga, teman kita berkata, apa sih kamu ngurusin aku? Gitu, gak suka. Dan kalau dia begitu terus, ayo kalian mau ngomong lagi soal olahraga? Enggak kan, apa yang nanti bisa-bisa dia begini kan kita, gitu kan. Atau kamu bukan temanku lagi gitu mungkin. Kita kan berusaha mencegah, menghindari kan. Tapi Tuhan kita enggak gitu. Di titik, di area di mana Petrus lemah di sana. Disitulah Tuhan berani menghadapi Petrus untuk mau bereskan itu. Jadi jangan merasa seperti Tuhan itu kok ngeceng saya, tahu ngeceng? Kayak semua orang ngikutin saya. Kayak Tuhan itu enggak ada orang lain sih. Yang diiniin, kok saya sih kok disuruh bertumbuh. Ingat ini bukan karena itu, karena Tuhan care. Karena Tuhan peduli. Dan Tuhan konfrontasi di titik yang selama ini Petrus terusik dengan kemampuan. Di titik area ketidakdewasaan itu. Disitulah Tuhan akan berperkara langsung dalam kehidupan Petrus. Supaya mau mengubahnya dia harus jadi dewasa. Dia harus lulus. Maka yuk Yohanes 21, kalau enggak ada peristiwa ini, Petrus enggak jadi orang yang bangkit. Kalau enggak ada peristiwa ini, Petrus akan menjadi orang yang gagal. Kalau tidak ada peristiwa ini, maka yang terjadi adalah Petrus terkenal hanya sebagai orang si penyangkal Yesus. Kalau enggak ada peristiwa ini, dia enggak akan tertulis di Alkitab kita sebagai orang yang luar biasa. Yohanes 21 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Stop dulu. Kenapa pertanyaan Tuhan bukan yang lain? Karena ternyata di area ini, Simon tuh sensitif, Petrus tuh sensitif. Aku Tuhan mengasihimu lebih daripada semua orang ini. Sampai aku bisa memberikan nyawaku kepadamu. Sebutannya adalah kasih agape. Sehingga ketika Tuhan tanya gini, Petrus, kamu agape sama aku? Benar kamu rela memberikan nyawamu untuk aku? Benar kamu bisa kasih semuanya mengasihi aku dengan sungguh-sungguh? Tuhan langsung nembak di situ loh. Karena kenapa? Karena ternyata Petrus itu gak mampu. Betul? Tapi Tuhan menanyakan berulang kali, konfrontasi berulang kali. Sampai kenapa? Sampai Petrus itu harus sadar. Oleh karena itu ayo, kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Ayo sadarlah karena Tuhan ingin kita dewasa di situ. Petrus sampai ditanya sampai keberapa? Ketiga kali, yang kedua yuk ditanya ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi aku. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, baca dengan suara yang terbaik. 1, 2, 3. Pada saat itu kenapa Petrus sedih hatinya? Karena gini loh, Tuhan sudah, kalau kita bahasa ini kan seolah-olah pertanyaan Tuhan sama ya. Sayang enggak sama aku, mengasihi aku enggak? Padahal kalau di Alkitab bahasanya berubah. Tuhan tuh nurunkan standar. Seperti Tuhan di level begini, Tuhan tuh turun level ke bawah. Simon, dengan kasihmu yang itu, kasih filia, kasihmu yang kasih seorang seperti seorang sahabat, seorang teman. Bisakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih, dia baru sadar. Iya ya, ternyata aku selama ini tuh cuma bisa ngasih Tuhan tuh cuma segini. Yang aku banggakan itu aku mengasihi Tuhan tuh begini gedenya. Ternyata aku tuh cuma bisa begini. Pernahkah engkau dalam kehidupanmu sehari-hari ngadepin area-area engkau gak dewasa, area-area sensitif dalam kehidupanmu, area-area reaktif dalam kehidupanmu. Dan engkau seringkali gagal dan merasa gagal dan merasa gagal. Dan engkau berkata putus asa dan berkata, udah wes, gak Kristen-Kristenan wes. Gak Tuhan-Tuhanan lah wes. Gak sungguh-sungguhan, berat, sulit, susah dan sebagainya. Dan engkau berkata sudah cukup. Ingat ini baik-baik. Petrus juga pernah ngalami di titik itu. Ketika dia berusaha menghadapinya terhadap diri sendiri. Di titik itulah dia merasa gagal. Tapi Tuhan itu saat ketemu dengan Petrus. Ketika Petrus sadar. Hal yang tepat hari itu yang ada di hadapannya adalah Tuhan. Sama juga datanglah kepada Tuhan. Justru di saat engkau lemah paling gak bisa. Itulah saat yang tepat, bukan untuk lari malah. Jangan merasa kalau engkau lagi jatuh, gagal. Engkau gini, udah wis aku gak usah ibadah hari Minggu lagi dah. Aku gak layak, salah. Udah deh aku gak usah saat teduh. Loh inget loh, kita ini aja dikuduskan dan dilayakkan oleh darah Yesus loh. Kita aja pada dasarnya gak layak. Karena itu jangan ketika engkau jatuh dalam dosa atau jauh. Atau engkau lagi ngalamin, pokoknya dalam kondisi terpuruk, engkau berkata, sudah wis aku mending gak usah ke gereja, aku gak layak, aku gak usah saat teduh, salah. Justru tempat yang the best, tempat yang terbaik, tempat yang bisa mengubahkanmu, tempat yang bisa mendewasakanmu, membuat hidupmu gak pernah sama lagi. Adalah tempat di mana Tuhan itu berada. Karena Tuhan, hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan kita, yang percaya katakan yes. Suatu saat ada tokoh Alkitab namanya Daud. Kalau kalian baca kitab Mazmur, coba baca. Mazmur itu ceritanya curcol, tahu curcol? Curhatnya seorang manusia. Salah satunya adalah Daud cerita kepada Tuhan, Tuhan aku dikejar musuh. Tuhan hatiku remuk. Tuhan ini aku kayak tidak ada harapan. Tuhan pedih, hatiku pahit, hatiku kecewa Tuhan. Semua ingat ini baik-baik, kita ini masih manusia yang bisa gagal. Kita ini manusia yang masih bisa rapuh jiwa kita.
Tapi di saat yang seperti itu datang kepada Tuhan karena Tuhanlah yang sanggup mengubahkan. Sama seperti itu Petrus datang kepada Tuhan, Tuhan aku benar Tuhan, aku kalau ngasihmu pakai kekuatanku sendiri aku gagal Tuhan, gak bisa Tuhan. Di titik itulah Tuhan mengubahkan. Karena kenapa? Karena hanya dalam Tuhan saja. Kalau kita gagal, dunia itu bisanya apa? Nunjuk kita. Kamu orang gak bisa, kamu orang gagal, oh kamu bukan apa-apa, betul atau tidak? Betul? Kalau kita buat kesalahan apa yang sering kalau memang dasar begini, begitu, betul atau tidak? Tapi kalau di dalam Tuhan apa yang ada? Ketika kita datang kepada Tuhan apa adanya. Gak bisa loh kita tutupi, kalian datang ke sini, saya datang ke sini. Gak bisa nutupi apa-apa di hadapan Tuhan. Hati kita Tuhan tahu, motivasi kita Tuhan tahu, pikiran kita Tuhan tahu loh, Tuhan punya hidup kita. Tapi Tuhan ingin kita berespon benar. Karena kita ketika datang kepada Tuhan, yang bisa menerima kita apa adanya itu adalah Tuhan. Bahkan loh sebelum kita datang aja dia sudah berinisiatif datangin kita kok. Datang ke muka bumi ini menyelamatkan kita. Jadi tempat yang terbaik engkau diterima apa adanya. Supaya kenapa di dalam penerimaan Tuhan ada kasih yang memulihkan. Ada kekuatan dari Tuhan dan ada pertolongan setelah hari ini. Ketika kau datang tolong aku, ini area kelemahanku, ini area ketidakdewasaanmu. Tuhan akan membantumu. Tuhan akan mengingatkanmu. Tuhan yang setia itu akan menyertaimu. Melalui firman, melalui saat teduh, melalui pemimpin, melalui teman-teman seimanmu berkata, come on wake up, bangkit kembali. Halo amin. Engkau yang berkata aku gak bisa. Di sisi itu Petrus juga berkata gini, Tuhan aku gagal. Dulu aku bilang nyawa aku berikan kepadamu. Dulu aku bilang yang lain gak bisa mengasihimu, yang lain gak bisa ikut engkau. Aku satu-satunya yang bisa ikut engkau. Aku satu-satunya orang mengasihimu. Tapi ketika dia sadar, dia bilang Tuhan aku gak bisa. Tapi disitulah Tuhan berkata gini, Petrus, mulai hari ini engkau akan bisa mengasihi umatku, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan dengan kasihmu. Engkau akan bisa mengasihi aku dengan sungguh-sungguh. Itu bukan dengan kasihmu. Karena kenapa? Kasihmu gak cukup. Kekuatanmu gak cukup. Tapi yang bisa engkau bisa mampu sampai berhasil sampai menjadi dewasa. Itu Tuhan yang memampukan. Itu kekuatan dari Tuhan. Dan berikutnya Tuhan katakan apa? Tuhan itu kata selalu di dalam 3 ayat ini selalu katakan akhirnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu memang rencana Tuhan. Rencana Tuhan tuh gak pernah berubah. Tuhan tuh pengen kalau Petrus engkau menjadi bapak buat gereja. Itu rencana Tuhan. Tuhan akan teguh rencananya gak berubah. Tapi coba kalau hari itu Petrus berkata sudah saya gak mau ketemu Tuhan. Maka rencana itu gak akan terjadi. Sama juga dalam kehidupan kita. Untuk supaya rencana itu bisa terjadi, kita terus bertumbuh. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Apalagi kalau ketika engkau masih muda ini kadang emosinya bisa naik turun. Kalau kita hidup mengandalkan emosi kita, iman kita bisa naik turun. Tapi taruhlah semua perasaanmu, emosimu, gak boleh dia menyetir hidupmu. Yang boleh karena kenapa? Emosi kita bisa berubah. Perasaan kita bisa berubah. Pikiran kita bisa berubah. Tapi firman Tuhan itu gak pernah berubah. Tuhan kita itu gak pernah berubah. Maka berdirilah. Bukan di atas perasaanmu. Bukan di atas pemikiranmu. Bukan di atas moodmu. Bukan di atas keinginanmu. Tapi berdirilah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Karena apa? Tuhan itu ingin selalu mempercayakan. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar di hidupmu. Akhirnya Tuhan katakan di ayat 18. Dikatakan begini. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan apa? Bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tuhan kasih kesempatan. Ingat pertama kali Petrus ketemu Tuhan, Tuhan bilang apa? Petrus, ikut aku. Ini yang terakhir, Tuhan katakan apa? Petrus, ikut aku.
Karena rencana Tuhan gak pernah berubah. Tapi kalau kita baca ayat ini kok tragis ya. Petrus matinya di tempat yang dimana dia tidak kehendaki dengan cara yang tidak dia kehendaki. Tapi tahukah, kalau kita berpikir kita itu tragis salah. Saat itu Tuhan mau kasih tahu kepada Petrus karena Tuhan itu tahu soal masa depan. Yang percaya katakan amin. Petrus, masa depanmu nanti, matimu nanti engkau akan agape sama aku. Hidupmu nanti, cara ending akhir hidupmu nanti, engkau itu akan menyerahkan nyawamu bagiku. Engkau bisa mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, bahkan engkau bisa menyerahkan nyawamu Petrus. Akhir hidupmu akan begitu. Tahu cara matinya Petrus gimana? Dalam sejarah dikatakan Petrus matinya disalib. Tapi dia berkata, saya gak mau disalib seperti Yesus, saya mau disalib terbalik. Saya gak layak untuk disalib seperti Yesus. Untuk memberitakan Injil, dia mati. Dia akhirnya bisa memberikan nyawanya untuk Tuhan. Bukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidupnya. Petrus bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Alkitab katakan dan memuliakan Allah. Tuhan loh yang bilang, ini bukan orang lain, Tuhan yang berkata. Ketika apa? Di area di mana dia tidak dewasa, dia sudah lulus di situ. Hidupnya jadi berkat, hidupnya berdampak. Sama juga dalam kehidupan kita. Selama ada banyak area ketidakdewasaan kita tidak bisa memunculkan rupa Kristus, gambar Kristus. Katanya anak Tuhan, saya kasih tahu. Kenapa teman-temanmu melihatmu sebagai orang Kristen dan berharap banyak kepada kita? Karena mereka berharap mengenal Tuhan lewat kehidupan kita. Dan masalahnya seringkali kita berpikir gak mau dan sebagainya. Mereka mengharapkan itu. Betul kita gak sempurna. Jangan tunggu sempurna dulu baru kita bisa jadi contoh. Enggak, semua sempurna kita ketika nanti kita di surga. Tapi kita bisa dari hari satu, hari kedua, setiap hari, setiap tahun kita bisa bertumbuh. Tambah lama tambah mirip Tuhan. Tambah lama tambah mirip Tuhan, itu kita bisa. Dan kita bisa karena Tuhan yang memampukan kita. Pakai kekuatan kita sendiri kita sering gagal. Tapi karena Tuhan yang menyertaimu, kamu bisa berhasil.